Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratmina, NPM 1801080020 dari jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial IAIN Metro. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah penelitian tindakan kelas yang diampu oleh dosen Bapak Wardani MPD. Dalam video ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu terkait proposal penelitian tindakan kelas. Baik, langsung saja. Proposal saya beri judul tentang analisis metode CTL atau Contextual Teaching and Learning dalam mata pelajaran IPS kelas 8 di SMPN 3 Negeri Agung. Baiklah, langsung saja. Di dalam proposal saya terdapat beberapa bab. Terdapat 3 bab kurang lebihnya. Yang pertama itu ada pendahuluan. Dalam pendahuluan terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian. Dan yang bab kedua ada tinjauan pustaka. Di dalam tinjauan pustaka terdapat kajian teori, penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis. Dan bab yang terakhir yaitu bab 3 tentang metodologi penelitian. Dalam metodologi penelitian terdapat jenis penelitian, subjek dan lokasi penelitian, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, dan yang terakhir itu ada indikator keberhasilan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya paparkan bab demi untuk bab. Yang pertama itu pendahuluan. Di dalam pendahuluan, yang pertama itu latar belakang. Jadi, kenapa saya mengambil judul tentang metode CTL dalam pembelajaran IPS kelas 8 di SMPN 3 Negeri Agung, karena melihat pembelajaran yang berorientasi pada penguasaan materi belum mampu menghasilkan peserta didik yang aktif, kreatif, dan inovatif. Peserta didik berhasil mengingat pelajaran tersebut jangka pendek, tetapi gagal dalam membekali peserta didik untuk memecahkan persoalan dalam kehidupan jangka panjang. Oleh karena itu, perlu ada perubahan pendekatan pembelajaran yang lebih bermakna, sehingga dapat membekali peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan dalam pembelajaran tersebut. Nah, pendekatan pembelajaran yang cocok untuk permasalahan tersebut adalah pembelajaran Contextual Teaching and Learning atau biasa kita sebut dengan CTL. Menurut Adang Darmaji 2012, pembelajaran kontekstual merupakan suatu proses pendidikan yang holistik dan bertujuan memotivasi siswa untuk memahami makna materi pelajaran yang dipelajari dengan mengaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari. Nah, jadi pembelajaran kontekstual itu tidak hanya berpacu di dalam kelas saja, tetapi mereka juga dapat mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari yang mereka dapatkan di lingkungan sekitar. Nah, di SMPN 3 Negeri Agung, dalam proses pembelajaran itu tentunya seorang pendidik sangat bervariasi dalam menggunakan metode pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, seorang pendidik tentunya harus pandai memilih metode mana yang harus sesuai dengan kapasitas peserta didiknya dengan bermacam-macam latar belakang demi untuk mencapaikan tujuan pendidikan. Oleh karena itu, metode CTL menurut saya sangat ampuh untuk mendongkrak keaktifan, kreativitas peserta didik sedikit demi sedikit agar lebih aktif dan berkreasi. Kemudian yang poin kedua itu ada rumusan masalah. Jadi berdasarkan
latar belakang yang saya paparkan, saya merumuskan yaitu bagaimana sih menganalisis metode CTL dalam mata pelajaran IPS pada kelas 8 di SMPN 3 Negeri Agung. Yang selanjutnya itu ada tujuan dari penelitian, yaitu untuk menganalisis metode CTL dalam mata pelajaran IPS kelas 8 di SMPN 3 Negeri Agung. Yang selanjutnya, bab 2 itu ada kajian pustaka. Jadi yang pertama itu ada kajian teori. Teori apa aja, kajian apa aja yang mengaitkan tentang judul tersebut. Jadi yang pertama itu ada tinjauan metode kontekstual teaching and learning. Jadi metode CTL itu suatu metode yang sangat membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia yang nyata untuk mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya yang ada di kehidupannya. Begitu. Nah, dengan konsep itu, hasil pembelajaran diharapkan lebih bermakna bagi siswa maupun bagi pendidik. Jadi, kajian metode CTL tersebut itu kegiatan pembelajaran akan menjadi lebih efektif sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan, yaitu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan prestasi siswa. Begitupun Ahmad Munif mengatakan bahwa sekolah dikatakan efektif bila mana proses pembelajaran dapat mencapai tujuan yang diterapkan dengan baik yang berimplikasikan pada upaya guru dalam mengembangkan sistem pembelajaran secara profesional berdasarkan kurikulum yang ditetapkan. Yang selanjutnya itu ada tinjauan pembelajaran IPS. Pada dasarnya, suatu pendidikan pasti ada pembelajaran dan pengajaran. Umar Hamalik pun mengemukakan bahwa pembelajaran merupakan suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan ilmu pengetahuan sosial merupakan studi terintegrasi dari beberapa disiplin ilmu sosial seperti ekonomi, geografi, sejarah, sosial, hukum, filsafat, politik, dan banyak ilmu sosial lainnya. Supardi pun menjelaskan bahwa ilmu sosial merupakan ilmu yang mengkaji perilaku manusia yang bermacam-macam. Misalnya perilaku manusia dalam berhubungan dengan manusia lain, baik pribadi ataupun kelompok yang melahirkan ilmu sosiologi. Perilaku manusia pada masa lalu melahirkan ilmu sejarah. Perilaku manusia kaitannya dengan kejiwaan, melahirkan ilmu psikologi. Perilaku manusia berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan yang melahirkan ilmu ekonomi, begitupun sebaliknya. Jadi, ilmu sosial itu saling berinteraksi atau berhubungan ataupun berkorelasi satu sama lain. Yang terakhir dari tinjauan teori itu ada tinjauan mata pelajaran IPS di SMP. Jadi, mata pelajaran IPS di SMP atau MTS itu merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib ditempuh oleh siswa SMP, sebagaimana diungkapkan oleh Sapria, bahwa IPS pada kurikulum sekolah pada hakikatnya merupakan mata pelajaran wajib. Nah, mata pelajaran ilmu sosial, ilmu pengetahuan sosial itu sebagai mata pelajaran yang wajib ditempuh oleh peserta didik. Yang merupakan mata pelajaran yang wajib tersebut, pelajaran yang disusun secara sistematis, komprehensif, dan terpadu, sebagaimana yang tertuang dalam Permendiknas nomor 22 tahun 2006. Pembelajaran IPS yang disusun secara terpadu memiliki tujuan agar
peserta didik memperoleh pemahaman yang lebih luas dalam berbagai bidang ilmu yang berkaitan. Oleh karena itu, pembelajaran IPS di tingkat SMP di Indonesia seharusnya menerapkan pembelajaran IPS secara terpadu. Jadi terpadu itu ada keseluruhan, ada ekonomi, ada geografi, ada sejarah, ada politik, dan lain sebagainya. Yang kedua, terkait kajian pustaka itu ada penelitian yang relevan. Jadi ada beberapa hasil penelitian yang terkait analisis metode CTL juga. Baik penelitian yang beredar di internet atau berasal dari perguruan tinggi. Yang pertama itu penelitian yang dilakukan oleh Intan Supiyah yang berjudul Penerapan Pendekatan Contextual Teaching and Learning untuk meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas 4 SDN 25 Sungai Tungkak, Kecamatan Kubu. Dalam penelitiannya memiliki kesimpulan, penerapan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan CTL dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas 4 SD Negeri 25 Sungai Tungkak pada tahun pelajaran 2013-2014. Yang selanjutnya itu dari kajian pustaka ada kerangka berpikir. Nah, pada kenyataan di lapangan, suasana yang kurang kondusif terjadi pada kelas 8A SMPN 3 Negeri Agung. Siswanya itu cenderung ramai pada saat kegiatan belajar berlangsung, tidak memperhatikan penjelasan guru. Siswa menunda-nunda dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru. Siswa juga cenderung diam, tidak aktif, dan tidak berani menunjukkan atau mengajukan pertanyaan. Adanya situasi kelas yang kurang mendukung ini, perlu adanya pemecahan masalah. Penyelesaian masalah ini dapat dilakukan dengan metode CTL. Nah, melalui penerapan metode CTL ini, guru dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam mata pelajaran IPS. Karena di dalam metode CTL tersebut, belajar siswa dalam mata pelajaran IPS ini menggunakan unsur-unsur yang dapat mendorong siswa untuk lebih giat belajar dan dapat meningkatkan aktivitas siswa. Kenapa? Karena metode CTL itu dikaitkan dengan lingkungan yang ada pada peserta didik. Nah, yang selanjutnya itu ada hipotesis penelitian. Jadi dari pembahasan kajian teori dan kerangka berpikir di atas, maka dapat mengajukan hipotesis tindakan pada penelitian, yaitu dengan menganalisis metode pembelajaran CTL dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran IPS kelas 8 di SMPN 3 Negeri Agung. Selanjutnya, bab yang terakhir pada proposal penelitian tindakan kelas, yaitu ada metode penelitian. Yang pertama itu ada jenis penelitian. Jadi sudah jelas. Ketika menyusun proposal penelitian tindakan kelas, jadi jenis penelitiannya yaitu penelitian tindakan kelas. Mengapa? Karena melihat persoalan di negara Indonesia, riset pendidikan menjadi salah satu cara bagi para praktisi di lapangan untuk ikut memperbaiki kondisi dalam mendidik di negara Indonesia. Dengan melibatkan guru dan tenaga pendidik lainnya untuk melakukan riset di tengah karya pendidikannya, dapat mendorong para pendidik mengembangkan pendidikan yang dihadapi. Penelitian tindakan juga diartikan sebagai penelitian yang berpotensi pada penerapan tindakan dengan tujuan meningkatkan mutu dan pemecahan suatu masalah pada sekelompok subjek yang diteliti dan mengamati keberhasilannya. Nah, selanjutnya itu ada lokasi dan subjek penelitian.
Jadi lokasi penelitian saya yaitu dilakukan di SMPN 3 Negeri Agung, Kabupaten Waikanan, Kecamatan Negeri Agung. Dan subjeknya itu adalah peserta didik kelas 8 SMPN 3 Negeri Agung, tepatnya kelas A, dengan jumlah 32 siswa yang terdiri dari 12 siswa laki-laki dan 20 siswa perempuan. Pemilihannya ini siswa kelas 8 karena kelas 8 merupakan tahap perkembangan berpikir yang konkret semakin luas dan rasa ingin tahunya pun tinggi. Diharapkan dengan penerapan metode ini dapat membantu mencapaikan tujuan penelitian, yaitu untuk menganalisis metode CTL dalam mata pelajaran IPS untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi peserta didik. Yang selanjutnya ada variabel penelitian. Jadi, variabel merupakan segala sesuatu yang diteliti oleh peneliti, baik itu manusia, benda, sistem maupun yang lainnya. Variabel ini sering diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai variasi nilai. Yang selanjutnya itu ada teknik pengumpulan data. Jadi yang pertama saya menggunakan tes. Tes yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur berpikir kreatif peserta didik terhadap materi yang telah dipelajari. Yang kedua itu ada metode observasi. Observasi merupakan suatu pengamatan yang dapat dilakukan untuk mengamati fenomena sosial. Metode observasi merupakan salah satu cara untuk memperoleh informasi atau data melalui proses pengamatan dan pencatatan secara teliti terhadap suatu objek masalah yang hendak diteliti. Yang ketiga itu ada metode dokumentasi. Nah, pada teknik dokumentasi ini merupakan cara mengumpulkan data berupa peninggalan tertulis seperti arsip data sekolah, catatan-catatan, dan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Jadi, metode dokumentasi pada penelitian ini digunakan untuk mengambil nilai ulangan IPS peserta didik kelas 8 sebagai data awal dari penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui keadaan sekolah, peserta didik, dan lainnya untuk mendukung penelitian. Yang selanjutnya itu dari metodologi penelitian ada analisis data. Nah, untuk mengelola dan menganalisis data yang ada pada pihak peneliti akan menggunakan metode-metode yang sesuai dengan jenis data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dan yang terakhir itu ada indikator keberhasilan. Jadi, indikator keberhasilan ini peserta didik dapat meningkatkan hasil belajar dengan menggunakan metode contextual teaching and learning pada mata pelajaran IPS. Hasil yang didapatkan oleh peserta didik dari suatu tindakan atau interaksi setelah mengikuti proses pembelajaran, yaitu tingkat pemahaman para peserta didik semakin meningkat, kreatif, inovatif, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan terkait proposal penelitian tindakan kelas saya. Apabila terdapat kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.